Selamat malam semuanya. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Angel yang akan menjadi moderator pada malam hari ini dengan narasumber kita yaitu Biku Medacito. Sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa topik kita pada malam hari ini adalah Itadama Sutta. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung mulai ke acara kita pada malam hari ini. Dhammapada Sahasa Waga Syair 106. Mase sahasena yo ja yo yajeta satang sameng kanca bawita tanang muhu tampi muhu tamapi pujaye sayewa pujana seyo yance wasasatang hutang, yang artinya biarpun bulan demi bulan seseorang mempersembahkan 1.000 korban selama 100 tahun. Namun, lebih baik jika menghormati orang yang memiliki pengendalian diri, walaupun hanya sesaat saja. Marilah kita mulai dengan melakukan syair penghormatan. Nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sangga siswa Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Oke. Nah, pada malam hari ini Bante Medacito telah hadir bersama kita semua. Halo Bante, nama budaya. Ya, selamat sore semuanya. Namo Buddhaya. Nama budaya. Nah, izinkan saya untuk membacakan profil singkat Bante ya. Biku Medacito atau yang bisa kita panggil dengan sebutan Bante, ditahbiskan di Wihara Ratana Wana Arama, Lasem, pada tanggal 28 Juni 2014 oleh Biku Joti Damo Mahatera. Beliau ditahbiskan dengan nama Medacito. Oh, maaf, itu sebelumnya penahbisan Samanera. Kalau ini penahbisan Biku ditahbiskan di Wihara Dhamma Cakra Jaya, Jakarta pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 9.24 waktu Indonesia Barat dengan nama penahbisnya Biku Panyawaro Mahatera. Baik, mungkin bisa langsung kita mulai saja ya Bante untuk sesi Dhamma Cakra online hari ini. Oke, ya, baik. Ya, selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita mengagungkan Guru Junjungan kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh merupakan kesempatan yang berbahagia di mana pada malam hari ini kita semua bersama-sama dapat kembali berkumpul dalam satu acara Dhamma Sakaca yang diselenggarakan secara online pada malam hari ini, yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua untuk
menambah wawasan kita tentang ajaran Buddha, juga untuk menginspirasi kita supaya bisa hidup sesuai dengan ajaran Buddha. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, pada malam hari ini Bante akan membahas salah satu sutta yang saya pikir ini cukup penting untuk kita ketahui sebagai umat Buddha. Sutanya bernama Itta Dhamma Sutta. Itta Dhamma Sutta. Nah, pada malam hari ini kita membahas tentang Itta Dhamma Sutta, yang di dalamnya isinya itu tentang harapan-harapan manusia pada umumnya, juga perintangnya atau halangan yang membuat orang itu sulit untuk menggapai apa yang diharapkan itu. Nah, sebagai pendahuluan tentu kita harus mengetahui dulu bahwa pada malam hari ini kita membahas salah satu sutta. Sutta itu adalah salah satu khotbah dari Sang Buddha. Sutta itu bisa disampaikan oleh Sang Buddha langsung, bisa juga disampaikan oleh muridnya. Nah, kumpulan dari ceramah-ceramah atau khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha dan juga para muridnya itu, setelah Sang Buddha wafat, itu dikelompokkan ke dalam kitab suci yang disebut sebagai Sutta Pitaka. Sutta Pitaka itu keranjang bagian sutta atau khotbah-khotbah Sang Buddha. Seperti yang kita tahu bahwa ajaran Buddha itu termuat dalam kitab suci namanya Tipitaka, 3 keranjang. Ada keranjang sutta, keranjang winaya, keranjang abhidhamma. Nah, kalau kelompok yang berisi dengan kumpulan sutta-sutta atau khotbah Sang Buddha namanya Sutta Pitaka. Nah, di Sutta Pitaka sendiri ada banyak buku. Ada nikaya atau yang disebut 5 nikaya. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Sangyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Nah, salah satu dari 5 nikaya itu adalah Anguttara Nikaya. Nah, di dalam kitab Anguttara Nikaya ini masih dibagi-bagi ke dalam 11 topik. Karena Anguttara Nikaya itu adalah kumpulan khotbah Buddha yang disusun secara bertahap. Bertahap maksudnya itu secara gradual. Maksudnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sampai kelompok 11. Nah, di kelompok 1 membahas tentang poin ajaran Buddha, tentang 1 poin Dhamma. Kelompok 2 tentang 2 poin Dhamma, dan lain sebagainya. Nah, topik kita pada malam hari ini adalah Itta Dhamma Sutta, yang merupakan salah satu sutta yang ada di dalam Dasaka Nipata Pali di Anguttara Nikaya. Kalau menurut buku terbitan PITS, Pali Text Society, ini berada di Anguttara Nikaya kelompok 5 di halaman 135. Nah, kalau kita lihat seperti di sini, namanya Dasaka Nipata. Tentu sesuai dengan namanya, Dasaka Nipata itu kelompok 10. Nah, berarti di dalamnya berisi tentang 10 poin Dhamma yang dibahas di dalam sutta tersebut. Memang kalau kita menelusuri secara keseluruhan kitab, yang namanya Itta Dhamma Sutta itu tidak hanya 1. Ada banyak sutta yang lainnya. Namun isinya berbeda. Ada yang isinya 4 dan lain sebagainya. Namun kali ini pada malam hari ini saya sengaja mengambil Itta Dhamma Sutta yang ada di dalam Dasaka Nipata Pali. Karena tentu di sini kontennya akan jauh lebih banyak daripada yang sekadar 4. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Itta Dhamma Sutta ini adalah salah satu sutta yang dibebarkan oleh Sang Buddha kepada para biku. Tentunya juga diperuntukkan kepada para perumah tangga karena isinya juga berkaitan erat dengan kehidupan perumah tangga. Isinya juga berkaitan erat dengan harapan-harapan yang umumnya perumah tangga miliki. Nah, di sini Sang Buddha menjelaskan tentang 10 hal yang umumnya menjadi harapan pada manusia.
atau yang diharapkan oleh manusia pada umumnya. Namun susah untuk didapat, susah untuk dicapai karena memang manusia-manusia tersebut atau banyakkan orang itu tidak mampu menyingkirkan perintahnya. Padahal kalau kita mampu menyingkirkan perintahnya, kita tahu tentang apa yang harus kita lakukan, maka 10 harapan tersebut akan bisa kita capai. Tentu kalau kita berbicara tentang harapan, siapa sih manusia di bumi ini yang tidak punya harapan? Semuanya punya harapan, semuanya punya cita-cita. Semua pengen menata masa depan yang indah, pengen menggapai sesuatu. Tapi kita juga harus menyadari bahwa harapan itu tidak akan terwujud kalau kita tidak mampu mengatasi perintah-perintahnya. Maka di sini Sang Buddha menjelaskan tentang 10 harapan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita lihat isinya. Bagaimana? Di sini Sang Buddha menjelaskan dasayime bikawe dhamma itta kanta manapa dulaba lokasming. Wahai para biku, dasayime bikawe. Ada 10 hal ini. Dhamma, hal-hal atau hal-hal itta yang diharapkan, kanta manapa yang disenangi, dulaba lokasming, namun susah digapai di bumi, di dunia ini. Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 10 dhamma atau 10 hal. 10 hal yang menjadi harapan manusia di dunia ini. Namun dulaba, susah untuk digapai. Kata medasa, apakah yang 10 itu? Yang pertama, boga ita kanta manapa dulaba lokasming. Boga artinya adalah kekayaan. Kekayaan itu diinginkan, disenangi, diharapkan, namun susah digapai di dunia ini. Wano ito kanto manapo dulaba lokasming. Yang kedua, wano. Wano itu paras yang bagus atau paras yang rupawan atau rupawati, kecantikan atau ketampanan. Itu juga diharapkan oleh manusia pada umumnya di dunia ini, namun susah untuk digapai. Yang ketiga, arogyang itang kantang manapang dulaba lokasming. Kesehatan, arogya. Itu tidak, roga itu sakit, artinya tidak sakit atau sehat, keadaan sehat. Itu juga diharapkan oleh semua orang, namun susah digapai, susah dicapai di dunia ini. Yang keempat, silang itang kantang manapang dulabang lokasming. Sila, kemoralan atau moral yang baik atau perilaku yang baik itu juga diharapkan oleh manusia di bumi ini, namun susah digapai. Yang kelima, brahmacaryang itang kantang manapang dulabang lokasming. Kehidupan selibat, kehidupan suci, brahmacari, kehidupan yang luhur. Itu juga diharapkan oleh manusia, tapi tidak mudah digapai. Nomor 6, mita ipta kanta manapa dulaba lokasming. Mita, teman, khususnya teman-teman yang baik, pertemanan, itu juga diharapkan oleh manusia di dunia ini, namun susah digapai. Yang ketujuh, bahu sacang itang kantang manapang dulabang lokasming. Bahu saca, memiliki banyak pengetahuan, itu juga diharapkan oleh manusia di bumi ini, namun sukar atau tidak mudah digapai. Yang kedelapan, panya ita kanta manapa dulaba lokasming. Panya, kebijaksanaan, itu juga diharapkan, diinginkan, namun susah digapai di bumi ini, di dunia ini. Yang kesembilan, dhamma ita kanta manapa dulaba lokasming. Kualitas yang baik, kebenaran, hal-hal yang baik itu juga diharapkan oleh manusia, namun sukar digapai. Yang ke-10, saga, surga, itu juga diharapkan, disenangi oleh manusia di bumi ini. Selanjutnya, dari
penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa ada 10 hal yang diharapkan oleh manusia. Di sini kita bisa melihat ini harusnya dari bawah sini, dari kekayaan. Kenapa? Karena umumnya pertama ya kalau kita gambarkan secara mengkerucut. Nah, pertama dari semua yang diharapkan manusia pada umumnya, yang pertama adalah pengen kaya, pengen hidup makmur, pengen hidup sejahtera, pengen hidup berkecukupan. Itu yang pertama diharapkan oleh manusia. Lalu pengen memiliki wajah yang rupawan, pengen punya kecantikan. Kalau enggak dirinya yang cantik, kalau enggak dirinya yang ganteng, ya pengen mendapatkan pasangan hidup yang cantik atau ganteng. Kalau enggak pasangan hidupnya, pengen mendapatkan anak yang ganteng dan cantik. Yang ketiga, baru pengen kesehatan. Kalau sudah kaya, tampan, kalau enggak sehat, ya tentu orang akan menderita. Makanya pengen juga sehat. Pengen punya fisik yang lengkap, pengen punya kesehatan yang bagus, tidak sakit-sakitan. Kemudian juga manusia pengen memiliki perilaku yang bermoral, pengen menjadi orang yang baik, pengen dikenal sebagai orang yang baik, punya moral yang baik. Dan beberapa orang tentu pengen menjadi seorang biarawan atau menjalani kehidupan selibat, menjalani kehidupan brahmacari, hidup luhur, pengen. Juga pengen punya teman-teman yang banyak, teman-teman yang saling support, teman-teman yang baik. Juga pengen memiliki banyak pengetahuan, punya banyak wawasan, bahkan pengen menempuh pendidikan sampai yang paling tinggi. Tidak hanya sekadar pendidikan, bahkan juga pengen kuliah, pengen mendapatkan pendidikan di tempat yang mungkin punya nama, pengen punya guru yang baik, dan lain sebagainya. Juga pengen punya kebijaksanaan, tidak hanya sekadar teori tapi juga punya pemahaman yang baik. Juga pengen punya kualitas-kualitas yang baik. Pengen punya kebenaran. Dan pada akhirnya pengen juga masuk surga kalau sudah meninggal. Nah, 10 harapan ini menjadi harapan yang umumnya manusia harapkan di bumi ini. Namun, harapan-harapan ini terbilang tidak mudah digapai atau dirintangi, ada perintangnya. Apa yang menjadi perintang dari harapan-harapan itu sehingga harapan-harapan itu susah untuk digapai? Sang Buddha menjelaskan. Di sini perintang dari kekayaan adalah apa? Kemalasan dan kurang inisiatif. Jadi, dapat kita ketahui bahwa memang semua orang pengen hidup kaya, pengen hidup sejahtera, pengen hidup makmur. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa menggapai harapan itu. Karena alasan apa? Pertama yang Sang Buddha katakan, karena dia malas. Kemalasan adalah awal dari orang untuk tidak melakukan sesuatu. Sehingga dia tidak akan bisa menggapai harapannya. Tidak bisa menjadi kaya karena dia tidak melakukan apa-apa. Tidak hanya kemalasan tapi juga karena kurang inisiatif. Kurang ada effort yang memang yang memang seharusnya dilakukan untuk menggapai harapan itu. Tidak ada kreativitas, tidak ada skill, tidak ada kemampuan sehingga ya tidak bisa menjadi kaya. Memang di sutta yang lain Sang Buddha juga menyampaikan bahwa harapan yang pertama manusia adalah Bhogame upajanto. Semoga kekayaan datang melimpah kepadaku. Pengen kaya.
Tapi kalau kita hidupnya malas, tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, tidak punya kreativitas, tidak mau menambah wawasan kita, tidak mau menambah skill kita, ya kita tidak bisa menjadi orang yang berhasil, tidak bisa menggapai kekayaan itu. Maka kita harus bisa menyingkirkan kemalasan itu dan menambah kreativitas kita, menambah pengetahuan, keterampilan kita supaya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita kaitkan di suta-suta yang lain, kita mungkin bisa meriletkan ada beberapa suta yang lain supaya kita bisa menjadi orang yang berhasil, bisa menjadi orang yang kaya. Sang Buddha menyampaikan, yang pertama yang harus kita miliki itu Uttana Sampada. Nah, Uttana Sampada itu artinya adalah semangat, atau kemauan untuk berjuang, perjuangan, utana, semangat untuk melakukan sesuatu. Apapun yang kita lakukan dengan semangat, dengan ketekunan, dan kita mampu melewati proses itu, ya pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil. Maka pertama kita harus punya semangat, utana sampada. Yang kedua adalah araka sampada, kemampuan untuk menjaga. Menjaga di sini bukan hanya menjaga materi yang telah kita peroleh, tapi juga menjaga kinerja kita, menjaga semangat kita, menjaga semua hal-hal baik yang sudah kita miliki. Karena terkadang kekayaan itu bisa hancur karena banyak faktor. Makanya kita harus bisa memiliki kemampuan untuk menjaga. Kemudian juga ada pengaruhnya dengan kalyana mitata. Artinya teman. Teman itu ya penting juga untuk menggapai kekayaan, menjadi orang supaya kita bisa jadi orang yang sukses. Karena ternyata sukses itu tidak hanya sekadar membutuhkan perjuangan, usaha, semangat, tapi juga relasi, teman-teman, jaringan. Nah, jaringan, relasi itu salah satu privilege yang bisa membuat diri kita ya berada di lingkungan yang tepat. Dan sehingga memudahkan kita untuk menggapai kekayaan atau keberhasilan itu. Kemudian Sang Buddha menasihati kita juga sama jiwita, hidup yang seimbang. Kita harus bisa menakar kemampuan kita. Jangan mengedepankan gengsi, tapi utamakan fungsi. Kalau beli sesuatu, jangan kebanyakan gaya, tapi lihatlah apa yang kita butuhkan. Jangan hanya mengikuti keinginan, tapi utamakan dulu kebutuhan. Itu yang penting. Banyak sekali orang, utamanya sekarang katanya di generasi milenial dan Gen Z, Gen Z atau generasi Z, nah itu banyak yang tertekan hidupnya, banyak yang stres. Karena apa? Karena tertimpa dengan apa itu namanya harapan yang sebegitu besar, tapi tidak bisa mengajar ke sana. Apa-apa langsung habis untuk kebutuhan sekundernya. Tidak bisa menabung, tidak bisa berinvestasi, sehingga ya tidak bisa berhasil. Maka kalau hidup kita banyak tekanan, kita harus melihat tuh ada rumus fisika, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Nah, kalau hidup kita kebanyakan tekanan, artinya barangkali kehidupan kita banyak gayanya. Oh, gayanya elit, tapi kebutuhan sulit. Nah, menabung sulit, berinvestasi sulit. Sehingga apa? Terlihat kaya di media sosial, tapi sebenarnya hidupnya banyak tekanan. Mungkin banyak hutangnya, banyak cicilannya, dan lain sebagainya. Kita harus bisa memahami itu. Nah, yang kedua, Sang Buddha menjelaskan di sini kecantikan. Nah, tentu semua orang pengen hidupnya cantik, menawan. Memang soal cantik ini relatif katanya.
Katanya cantik itu relatif. Tapi semua orang punya harapan untuk tampil maksimal, untuk tampil dengan eh, apa ya, dengan kecantikan, dengan ketampanan gitu. Semua pengen menjadikan dirinya cantik. Jangankan dirinya, melihat orang lain yang cantik saja sudah membahagiakan, apalagi kalau dirinya juga cantik. Nah, gitu. Memang kekayaan, kecantikan tidak jaminan untuk bahagia. Kalau yang kaya, yang cantik aja belum tentu bahagia, apalagi yang tidak kaya, tidak cantik. Waduh, nanti banyak tekanan memikirkan sana dan sini. Nah, memang kecantikan ini menjadi harapan. Lalu apa yang menjadi rintangan? Ternyata tidak ada usaha untuk merawat diri. Sang Buddha mengatakan kemalasan untuk merawat diri itu juga menjadi perintang dari kecantikan. Secantik apapun dia, setampan apapun dia, tapi kalau dia tidak bisa merawat dirinya, artinya dia jarang mandi, rambutnya juga tidak pernah ditata, tidak pernah dipotong barangkali, akhirnya ya tidak bisa menjadi cantik. Jangankan kecantikan wajah manusia, ibarat saja rumah kalau kita tidak sering merawatnya, taman kalau kita tidak sering merawatnya, ya akan menjadi seperti semak belukar, menjadi berantakan. Wajah kita, fisik kita juga gitu. Kalau kita tidak mau merawat diri, maka ya akan menjadi tidak cantik, tidak menawan. Makanya harus ada upaya untuk merawat diri. Ya betul Bante, memang harus ada upaya merawat diri, tapi perawatan itu mahal. Nah kembali pada harapan yang pertama. Itulah kenapa pertama pengen kaya dulu. Soalnya nek pengen kaya, kalau sudah kaya nanti kan ada modal untuk merawat dirinya supaya cantik. Nah, jadi intinya kalau kita ingin mendapatkan kecantikan atau tampil rupawan, menawan, nah kita harus mau merawat diri kita. Ya paling tidak mau membersihkan badan kita, menjaga diri kita supaya terlihat rapi. Yang ketiga, di sini Sang Buddha menjelaskan ya, Sang Buddha menjelaskan harapan yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan. Banyak sekali orang pengen hidup sehat. Tapi keinginan itu terkadang sukar untuk digapai karena apa? Karena melakukan aktivitas yang tidak sesuai, yang tidak bermanfaat. Oh, saya ingin hidup sehat tak Bante, tapi nggak pernah olahraga, nggak pernah jalan, nggak pernah gerak. Akhirnya hidupnya cuma makan tidur. Nah, akhirnya menjadi penuh dengan penyakit. Atau mungkin mengkonsumsi makanan yang tidak baik untuk kesehatannya secara berlebihan, akhirnya membahayakan kesehatannya sendiri. Sang Buddha mengatakan bahwa arogya paramalabha, kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Artinya kalau kita sehat, kita sebenarnya adalah orang-orang yang beruntung. Coba kita tengok di rumah sakit. Ada begitu banyak orang yang tidak bahagia gara-gara penyakitnya. Untuk bernafas saja, untuk sekadar bernafas saja mereka membutuhkan biaya. Nah kita yang sebenarnya saat ini masih punya kesehatan, inilah keuntungan terbesar. Maka kita harus bisa menjaga diri kita, melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, menjaga pola makan, menjaga pola pikir juga, menjaga diri kita, merawat diri. Karena kalau kita kaji secara Buddhis, memang penyakit itu bisa muncul dari beberapa faktor. Penyakit fisik ya utamanya. Bisa, kata Sang Buddha, pertama karena ahara, karena makanan. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri dalam hal makan, makanan yang kita konsumsi
itu bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi orang bisa sakit gara-gara makanan. Yang kedua, cita, pikiran. Jadi banyak juga orang itu menderita penyakit gara-gara pikirannya. Apalagi yang namanya penyakit mental. Itu tentu sumbernya di pikiran. Kan Sang Buddha juga mengklasifikasikan bahwa penyakit itu ada dua. Dueme bikawe roga. Wahai para biku, ada dua jenis penyakit. Kata Medue, apakah dua itu? Kai karoga, cetasi karoga. Penyakit fisik dan penyakit mental. Penyakit fisik mungkin kita bisa tahan. Tapi penyakit mental itu selama kita belum mencapai kesucian, kita masih punya penyakit-penyakit mental yang membuat diri kita stres, marah. Karena apa? Karena landasannya adalah kotoran batin kita. Nah, di sini saya sudah menyampaikan bahwa cita, pikiran itu juga bisa menjadi sebab dari penyakit kita. Kemudian ada namanya utu. Utu itu artinya adalah cuaca, iklim. Terkadang ya penyakit itu bisa dipengaruhi karena faktor luar seperti iklim, cuaca yang terlalu dingin, terlalu panas, atau mungkin keadaan yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Sehingga tubuh kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Akhirnya bisa sakit. Kemudian karena faktor kama. Kama itu artinya buah perbuatan kita sendiri. Atau kama yang saat ini kita lakukan. Kama perbuatan kita saat ini sendiri. Itu bisa membuat diri kita sakit. Maka dari itu kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Yakni dengan apa? Dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya yang diharapkan oleh manusia adalah perilaku bermoral. Perilaku bermoral. Tentu semua orang pengen dianggap baik oleh banyak orang. Tidak hanya dianggap, tapi memang pengen menjadi orang yang baik. Bahkan seburuk apapun dia di masa lalunya, semua orang pengen menjadi baik di masa depannya. Pengen punya perilaku yang bermoral. Tapi yang menjadi perintang dari perilaku bermoral, jadi apa kata Sang Buddha di sini adalah pertemanan yang buruk. Pertemanan yang buruk itu menjadi perintang dari perilaku bermoral. Orang meskipun pengen menjadi orang baik, tapi kalau berada di lingkungan yang buruk, berada dalam pergaulan yang tidak baik bersama dengan teman-teman yang suka melakukan keburukan, itu menjadi perintang bagi dirinya menjadi orang baik. Baru saja terpikirkan mau melakukan kebaikan, nanti teman-temannya membujuk lagi untuk melakukan hal yang buruk. Atau mengajaknya, atau bahkan bisa mencela, sok suci kamulah, sok baiklah, nah dan lain sebagainya. Maka pertemanan ini penting. Penting. Karena teman itu penting. Makanya di dalam Manggala Sutta Sang Buddha menyampaikan bahwa asewana cabalanang panditanan casewana. Tidak bergaul dengan orang-orang dungu. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, itulah berkah. Kenapa? Ya karena pergaulan itu landasan dari semua kebaikan. Kalau kita berada pada pergaulan yang baik, pada cycle teman-teman yang baik, pertemanan yang baik, maka kita akan terkondisi dengan mudah untuk menjadi baik pula. Nah, secara psikologi, untuk mengetahui seperti apa diri kita, lihatlah 6 teman terdekat kita. Kalau 6 teman terdekat kita memiliki kebiasaan yang buruk, nah berarti kita juga bagian dari seperti mereka itu, bagian dari mereka. Seperti itu. Maka dari itu kita harus memiliki pergaulan yang baik. Sang Buddha mengatakan, bace papa kemite, bace ta purisutame. Artinya apa? Bace papa kemite. Jangan bergaul dengan teman-teman yang buruk. Bace ta purisutame. Bergaulah dengan orang-orang yang utama, dengan orang-orang yang baik. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang baik. Karena pertemanan ini akan sangat membantu orang menjadi
memiliki moral yang baik pula. Nah ini jadi semua orang ingin menjadi baik. Sekalipun mungkin kita dicerita orang lain tidak dianggap baik, harusnya kita melakukan kebaikan lagi dan lagi. Terus. Dan mencoba berada di lingkungan yang tepat supaya menjadi orang yang baik. Kemudian, nah ini harapan yang berikutnya. Kehidupan selibat atau brahmacari. Itu diharapkan oleh banyak orang. Semua orang pengen. Ya tidak semua ya. Karena saya lihat ya memang tidak semua pengen menjadi biku. Tapi banyak orang baik ingin menjadi biku, ingin menjalani kehidupan brahmacari. Tapi banyak perintahnya. Bahkan yang sudah menjadi biku pun, nah, perintahnya ini juga tetap masih mengikuti. Nah kalau perintahnya ini tidak bisa diatasi, ini akan menggugurkan kehidupannya sebagai biku. Apa perintahnya? Tidak terkendalinya organ indera. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga mata, menjaga telinga, menjaga sentuhan, menjaga indera-indera kita ini, kita mengejar kesenangan, padahal kita menjalani kehidupan selibat, ini akan menggugurkan harapan kita menjalani kehidupan brahmacari. Sama orang yang pengen hidupnya, ingin hidup selibat suatu saat mungkin. Tapi kalau saat ini dia tidak bisa menjaga dirinya, ya ini tidak akan mendukung dirinya menggapai harapan itu. Makanya ya kehidupan selibat ini ada perintahnya. Perintahnya namanya tidak terkendalinya organ indera. Ini harus disingkirkan supaya kita bisa menggapai harapan itu. Nah kemudian harapan yang berikutnya adalah teman-teman. Setiap orang pengen punya teman-teman yang baik. Kalau bisa ya banyak teman-teman baik yang support dirinya, yang mendukung, yang tidak toksik, yang memang baik. Tapi banyak juga pertemanan itu hancur gara-gara apa? Gara-gara kemunafikan. Kemunafikan. Baik di depan tapi menusuk dari belakang. Banyak yang seperti itu. Sehingga apa? Ya sehingga menjadi gagal pertemanannya. Oh dulu seperti kelihatannya baik. Tapi kok ketika tidak ada di depan kita, dia menjelek-jelekkan kita. Dia memanfaatkan kita. Dia menipu kita dari belakang. Nah, teman-teman yang munafik. Nah, kemunafikan ini menghancurkan pertemanan. Sama kalau diri kita punya kemunafikan, kita tidak apa adanya, kita menjadi orang yang munafik, ya kita akan sulit mendapatkan teman-teman. Kemudian pembelajaran atau pengetahuan tadi. Bahusuta. Semua orang pengen punya wawasan yang luas. Pengen punya pengetahuan yang luas. Pengen bisa menghafal ini dan itu. Punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan. Lalu apa yang menjadi perintahnya? Tidak melafalkan ulang. Tidak melafalkan ulang ini artinya kalau kita belajar tidak sering-sering mengulang, nanti lupa lagi. Lupa lagi. Maka salah satu hal supaya kita bisa menguasai banyak hal ya harus diulang lagi. Diulang lagi. Mungkin bagi anak-anak yang masih sekolah ataupun kuliah, ya kalau mendapatkan pelajaran, jangan hanya sewaktu di ruangan kelas saja, tapi juga ketika sampai di rumah dibaca lagi, diulang lagi. Diulang lagi, diulang lagi. Karena kalau kita tidak mengulangnya lagi, ya nanti akan lupa pelajaran-pelajaran yang sudah kita pernah pelajari. Kemudian kebijaksanaan. Semua orang pengen menjadi orang yang bijaksana. Tapi ada perintahnya. Tidak mau mendengarkan dan tidak mau bertanya. Masih ingat ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Nah, ternyata bertanya itu bukan menandakan diri kita bodoh,
Tapi bertanya itu menunjukkan bahwa kita antusias mengikuti pelajaran. Dan bertanya itu adalah awal dari kita menggali pengetahuan sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana, bertanya. Kalau kita punya keraguan-keraguan, ada pertanyaan kita tanyakan. Dan tentu harus mau mendengarkan. Istilahnya orang yang pintar itu dalam bahasa Buddhis namanya bahusuta, banyak mendengar. Kita harus banyak mendengar. Banyak mendengar. Karena semakin banyak mendengar, maka semakin banyak pula pengetahuan kita. Kita juga akan bisa menjadi orang yang bijaksana. Karena kebijaksanaan itu kata Sang Buddha bisa jadi 3 sumber. Sutta maya panya, cinta maya panya, bhavana maya panya. Sutta maya panya artinya adalah kebijaksanaan dari mendengar, dari belajar, dari mendengar. Sesuatu yang telah kita pelajari, sesuatu yang pernah kita dengar, itu bisa membuat diri kita menjadi lebih bijaksana. Cinta maya panya, karena kita memikirkan, kita merefleksikan, maka kita bisa menjadi lebih bijaksana. Bhavana maya panya, lewat bhavana, lewat pengembangan batin, kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Artinya kalau kita mau mendapatkan kebijaksanaan, kita harus mau menyingkirkan ini. Menyingkirkan sikap tidak mau mendengarkan dan tidak mau bertanya. Kita harus mau mendengarkan dan harus bertanya supaya bisa mendapatkan kebijaksanaan. Kemudian yang berikutnya adalah dhamma atau kualitas-kualitas baik. Semua orang juga pengen memiliki kualitas-kualitas baik dalam hidupnya. Pengen mendapatkan kebenaran. Tapi masalahnya ada perintahnya. Perintahnya apa di sini? Tidak mengarahkan diri dan kurangnya refleksi. Jadi kurangnya perhatian yang benar. Tidak mengarahkan diri dalam kualitas-kualitas yang baik itu menjadi perintah diri kita menjadi orang yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan kualitas-kualitas yang baik, maka kita harus ada upaya benar. Atau yang disebut sebagai usaha benar. Sama wayama. Atau sama padana. Artinya apa? Kita harus bisa mencegah hal-hal buruk itu supaya tidak muncul. Hal buruk yang belum muncul supaya tidak muncul. Dan melenyapkan hal buruk yang sudah ada supaya lenyap. Memunculkan hal baik yang sudah ada, yang belum ada supaya muncul. Dan menjaga hal baik yang sudah ada. Kita kembangkan lagi. Nah, kalau kita punya usaha yang benar seperti itu, kita mengarahkan diri ke sana, maka kita akan bisa mendapatkan hal baik itu. Nah, yang terakhir di sini, yang diharapkan oleh manusia adalah saga atau surga. Semua orang pengen nanti ketika meninggal dunia, mati masuk surga. Pengen bahagia di alam surga. Lalu apa yang menjadi perintahnya sehingga seseorang tidak bisa menggapai harapannya? Adalah praktik yang salah. Jalan yang salah, praktik yang salah, artinya keburukan-keburukan yang ia lakukan itu membuat dirinya terintangi untuk masuk surga. Tidak bisa menggapai harapan itu karena praktik yang dia tempuh, jalan yang dia tempuh selama hidup itu adalah praktik yang salah. Nah, kita sebagai umat Buddha beruntung karena kita mengenal ajaran Buddha. Kita memiliki namanya samaditi, pandangan benar. Pandangan benar itulah yang nanti akan mengarahkan kita untuk memiliki pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, dan kebenaran yang lain-lainnya yang benar. Maka ya kita harus mau menyingkirkan praktik yang salah. Kalaupun mungkin kita pernah melakukan praktik yang salah, praktik yang keliru, kita harus bisa meninggalkannya itu. Dan kita mengupayakan diri kita untuk melakukan perbuatan, melakukan praktik yang benar. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita bisa menggapai surga ini. Nah, itulah tentang 10 harapan dan juga 10 perintahnya yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam sutta ini. Nah, saya pikir ini bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab untuk penjelasan
Suta kali ini cukup sampai di situ dulu. Bisa kita lanjut dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator kita. Baik, terima kasih Bante atas sesi sharingnya yang sangat bermanfaat dan sangat mencerahkan sekali untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A atau tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di chat di kolom komentar apabila teman-teman berada di Zoom, atau mungkin bisa bertanya langsung juga. Oke, mungkin Bante kita bisa langsung masuk ke closing statement ya karena tidak ada yang bertanya. Oke, ya, ya, baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tadi sudah berbicara panjang lebar membahas suta tentang harapan-harapan manusia dan juga perintang-perintangnya. Saya pikir itu tadi juga sudah memberikan wawasan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa menggapai harapan-harapan Bapak Ibu, harapan kita semua dengan cara melenyapkan perintang-perintangnya tadi. Kalau kita ingin hidupnya mendapatkan kekayaan, tentu kita harus punya apa? Punya semangat. Harus bisa menyingkirkan kemalasan sehingga kita punya effort, punya usaha untuk bisa menggapai kekayaan itu. Kalau kita punya harapan memiliki kecantikan, memiliki ketampanan, kita harus mau berusaha untuk merawat diri kita. Karena salah satu perintang dari kecantikan adalah karena tidak adanya usaha untuk merawat diri. Kalau kita ingin menggapai kesehatan, maka kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat. Menyingkirkan aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi kesehatan kita. Kalau kita ingin mendapatkan perilaku yang bermoral, maka kita harus memiliki pertemanan-pertemanan yang baik. Karena perintang dari perilaku bermoral adalah pertemanan buruk. Pertemanan buruk itu akan membuat diri kita menjadi buruk pula. Kalau kita ingin menjalani kehidupan yang selibat, maka kita harus bisa menjaga organ indera kita, bisa mengendalikan diri kita. Kalau kita ingin mempunyai teman-teman yang banyak, harus bisa menyingkirkan kemunafikan. Karena kemunafikan itu adalah sebab dari hancurnya pertemanan. Kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan yang banyak, kalau kita ingin mendapatkan bisa mengingat pengetahuan itu, maka kita harus mengulangnya lagi, mempelajarinya lagi. Kalau kita ingin mendapatkan kebijaksanaan, maka jangan malu untuk bertanya dan juga dengarkan. Banyaklah mendengarkan nasihat-nasihat yang bijak. Dan kalau kita ingin mendapatkan kualitas-kualitas yang baik, maka kita harus bisa mengarahkan diri kita, memiliki perhatian yang baik supaya bisa menjadi lebih baik. Dan kalau kita punya harapan untuk bisa terlahir di dalam surga, maka kita harus bisa menempuh jalan atau praktik secara benar. Karena praktik yang salah itu adalah perintang untuk mencapai surga. Itulah Bapak Ibu terkait dengan 10 harapan manusia dan juga perintahnya sehingga kita bisa mengetahui apa yang semestinya kita lakukan dalam hidup ini. Terima kasih telah bersama dengan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Anumodana Bante. Oke, mungkin selanjutnya kita ada Patidana ya Bante ya. Ya udah, kalau begitu Oke. saya akan memberikan blessing kepada Bapak Ibu Saudara semua. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang sudah dilakukan pada malam hari ini bisa membawa Bapak Ibu semua juga bersama keluarga memperoleh kebahagiaan, kesehatan, usia yang panjang. Juga semoga jasa bajik ini juga dapat diketahui oleh para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, semoga mereka semua turut mengetahui dan turut berbahagia. Ya tawariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati ecetang patitang tumhang kipamewa sami jatuh sape purento sangkapa
Cando panaraso yata manicho teraso yata. Sapitiyo viwajang tosa parogo vinasatu mate bhavatwang tarayo. Sukidika yuko bhava pivadana sile sanicang voda pacayino. Cattaro dhamma vattante ayuvanno sukhang. Lang te atalata sukita virula buddha sasane aroga sukita hota sahasapihinya tibi te atalata sukita virula buddha sasane aroga sukita hota sahasapihinya tibi te atalata sukita virula buddha sasane aroga sukita hota sahasapihinya tibi. Bhavato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba buddha nupawena sada soti bhavantu te. Bhavato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba dhamma nupawena sada soti bhavantu te. Bhavato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba sangha nupawena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Oke, selanjutnya kita akan tutup acara kita pada malam hari ini dengan membacakan kembali nama Karapatah. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Baiklah, demikianlah cara kita pada malam hari ini. Sabe sata bahwa untuk Sukitata, semoga selalu hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya Angel sebagai moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih.